warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk absen kita hari ini bisa dilihat di grup WhatsApp. Silahkan anak-anak Ibu isi absen di link yang sudah Ibu bagikan. Baik, di pertemuan kali ini kita membahas mengenai sambungan materi dari minggu lalu, yang mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jurnal umum. Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian buku besar, kegunaan buku besar, serta bentuk buku besar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan buku besar dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk buku besar dengan teliti. Oke, langsung saja. Untuk materinya, silahkan anak-anak Ibu perhatikan media PowerPoint yang sudah Ibu ekstrak ke dalam bentuk video. Nanti setelah anak-anak Ibu selesai menonton videonya, Ibu akan menjelaskan kembali terkait dari materi yang sudah ditayangkan. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. 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 Seperti yang sudah Ibu katakan di awal tadi, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai materi yang ada di dalam video tersebut. Oke, langsung saja dimulai dari pengertian buku besar. Nah, di sini Ibu mengambil pengertian buku besar dari dua para ahli. Yang pertama menurut Wikipedia. Kata Wikipedia, buku besar merupakan buku utama untuk mencatat transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal dan merupakan penggolongan akun sejenis. Sedangkan menurut Ade Firmansyah, buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal umum. Nah,
Itu tadi adalah pengertian buku besar dari beberapa ahli. Sekarang kita ambil pengertian buku besar secara garis besarnya. Buku besar atau biasa disebut dengan ledger merupakan suatu catatan yang berisi kumpulan akun-akun yang merupakan suatu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan, di mana pencatatan transaksi dalam buku besar didasarkan pada jenis akun dan dicatat secara kronologis. Hal ini berlainan dengan pencatatan pada buku jurnal. Walaupun sudah dilakukan pencatatan secara kronologis, tetapi akunnya masih terpisah-pisah. Sedangkan di dalam buku besar, akun-akunnya sudah diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga lebih mudah diketahui perubahan setiap akun secara kronologis. Selanjutnya yaitu tentang kegunaan buku besar. Adapun kegunaan buku besar itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk bisa mengumpulkan data transaksi. Maksudnya di sini setiap transaksi yang tertera sudah diklasifikasikan sesuai dengan jenis akunnya masing-masing. Nah, hal itu akan mempermudah kita untuk mengetahui data transaksi yang tertera di dalam satu akun karena dia sudah terkumpul dan tersusun rapi di dalam akunnya masing-masing. Yang kedua, untuk bisa mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi serta akun. Sudah kita ketahui bahwa setiap pembuatan buku besar di bagian atas itu selalu tertera nama akun dan kode akun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini kita hanya mengklasifikasikan transaksi yang ada di jurnal umum untuk dimasukkan ke dalam buku besar. Yang ketiga, untuk memvalidasikan suatu transaksi yang terkumpul. Jadi, setiap transaksi yang masuk ke dalam buku besar sudah digolongkan ke dalam akunnya masing-masing. Maka di dalam buku besar tersebut sudah terdapat saldo akhir dari setiap akun. Yang keempat, untuk dapat mencatat penyesuaian terhadap akun. Nah, di sini setiap transaksi sudah disesuaikan dengan akunnya masing-masing. Jadi sudah sesuai, bukan lagi seperti yang ada di dalam jurnal umum, yang pencatatannya belum sesuai dengan akunnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah untuk bisa mempersiapkan laporan keuangan. Jadi, buku besar ini merupakan bagian untuk mempersiapkan laporan keuangan. Selanjutnya, bentuk buku besar. Adapun bentuk buku besar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah buku besar bentuk T, di mana buku besar bentuk T ini adalah buku besar yang paling sederhana karena berbentuk seperti huruf T, yang mana mempunyai 2 ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, yang mana ruas kirinya itu berisi jumlah rupiah debit dan yang ruas kanannya itu berisi jumlah rupiah kredit. Di samping ini merupakan contoh buku besar bentuk T. Tetap selalu menyertakan nama akun dan nomor akun di bagian atas. Yang kedua, buku besar bentuk 2 kolom atau biasa disebut dengan buku besar skontro, yang mana buku besar 2 kolom ini mempunyai 2 bagian, yaitu bagian debit dan kredit. Setiap bagiannya mempunyai beberapa kolom. Yang pertama itu kolom tanggal, kolom keterangan, referensi, dan jumlah. Yang mana kolom tanggal ini berisi tanggal terjadinya transaksi. Kolom keterangan ini berisi keterangan transaksi, dan kolom referensi ini berisi sumber data. Maksudnya, apabila datanya diambil dari jurnal halaman 1, maka ditulis di kolom referensi itu adalah JU1. Tidak seperti halnya kolom referensi pada buku jurnal, yang mana berisi kode atau nomor akun. Dan yang terakhir adalah kolom jumlah, berisi jumlah rupiah. Nah, di samping ini merupakan contoh bentuk buku besar bentuk skontro atau buku besar bentuk 2 kolom. Selanjutnya, yang ketiga itu buku besar bentuk 4 kolom atau biasa disebut dengan stafel berkolom saldo tunggal. Yang mana buku besar 4 kolom ini tidak hanya berisi 4 kolom saja, karena yang dimaksud 4 kolom tersebut adalah kolom-kolom tanggal, debit, kredit, dan saldo. Dalam buku besar ini juga terdapat kolom-kolom keterangan, referensi,
Dan sering juga ditambah atau dibuat satu kolom lagi, yaitu kolom D per K, yang artinya debit per kredit, yang menunjukkan saldo debit atau kredit akun setiap kali terjadi perubahan. Nah, di samping ini merupakan contoh buku besar 4 kolom atau biasa disebut dengan buku besar bersaldo tunggal atau stapel bersaldo tunggal. Dan yang keempat, yang terakhir adalah buku besar bentuk 6 kolom atau biasa disebut dengan stapel berkolom saldo rangkap. Yang mana buku besar 6 kolom ini pada dasarnya sama seperti buku besar 4 kolom. Perbedaannya hanyalah di kolom saldonya yang dipisahkan antara debit dan kredit. Jika pada perubahan saldo akunnya adalah debit, maka saldo tersebut dicatat di kolom debit, dan sebaliknya, jika kredit maka dicatat di kolom kredit. Nah, di samping ini merupakan contoh buku besar bentuk 6 kolom. Baiklah, itulah tadi penjelasan terkait materi kita hari ini. Untuk mengetahui tingkat kepahaman anak-anak ibu terkait materi kita hari ini, silahkan dibuka Google Form yang sudah ibu bagikan di dalam grup WhatsApp, atau anak-anak ibu bisa lihat di link yang ada di atas ini. Silahkan dijawab semua pertanyaan yang ada di dalamnya. Ibu tunggu jawaban kalian paling lambat itu jam 12 siang ini. Ibu harap anak-anak ibu tidak ada yang mengabaikan tugas yang ibu berikan. Karena hasil dari tugas ini akan ibu masukkan ke dalam nilai harian. Baiklah, sebagai kelanjutannya, silahkan pelajari materi kita berikutnya untuk kita bahas di minggu depan. Ibu tutup pertemuan kita hari ini, insya Allah bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatannya, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pula dibaca bukunya. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu sudahi dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.